sore, Pak Joko, Bu Ana. Selamat sore. Baik, kita ke Pak Joko terlebih dahulu, Pak Joko. Ya, Pak Joko, ini bicara komentar lain apa saja yang perlu menjadi catatan KCI terlebih dahulu ini? ya tentunya ini kan eh, kita akan menuju ke apa ya, eh, kelaziman baru lah ya. Nah, ini memang tidak mungkin nantinya selama vaksinnya belum ditemukan akan menjadi posisi normal, artinya maksimal nanti dia sampai 100%. Ya. Sekarang pun paling yang beroperasi saya pikir cuma sekitar berapa ya, 200.000 berarti bisa 1 juta ya seperlimanya lah, kurang dari seperlima. Nah, memang kalau caranya kalau memang mau meningkatkan itu dengan cara menambah kapasitas angkutan umumnya. Nah, persoalannya adalah kalau KRL ini menambah kapasitas sudah tidak mungkin lagi, ya. Waktu perjalanannya headway-nya sudah 3 sampai 5 menit. Kemudian rangkaiannya pun sudah maksimal 12 kereta gitu kan. Nah, memang akhirnya kita jangan memberikan tumpuan pada KRL, pada transportasi lah secara umum. Ya, karena ini kita tahu transportasi itu kan kebutuhan turunan, daripada demand. Nah, yang dilakukan adalah bagaimana mengelola kegiatan yang ada sehingga tidak terjadi penumpukan di pagi hari umpamanya. Dengan cara umpamanya mengatur jam kerja. Jam kerja bisa jam masuk kerja atau mengatur jam kerja seperti sekarang ini. Ada kerja di rumah, kemudian bergantian masuk kantor. Nah, itu untuk cara mengurangi perjalanan. Ya, ini untuk KRL ya. Kecuali mungkin nanti kalau sudah ada LRT Jabodetabek yang tersambungkan bisa sampai Bogor, ada alternatif lain. Tapi itu pun tentunya sudah ada demand-demand lain sepanjang stasiun itu juga akan menggunakan. Ya, ada beberapa catatan tadi terkait apa yang harus dilakukan begitu oleh KCI dalam memasuki era new normal ini sendiri. Tapi melihat kondisi memang saat ini belum berakhir pun PSBB, begitu sudah ramai. Ini dari pandangan Anda seperti apa? Ya itu tadi saya katakan, artinya ini kan PT KCI tergantung dari pemerintah, Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Batas maksimalnya masih kalau nggak salah 50%, 35% ya. 60 orang satu gerbong, biasa 180, berarti cuma 35% gitu kan. Nah, sementara kegiatan di Jakarta sudah mulai aktif. Nah, ini yang menjadi pertimbangan adalah tadi kegiatannya itu tadi pertimbangannya. Ya, jadi tidak bisa sendirian PT KCI maupun Dirjen Perkeretaapian yang mengelola kereta api ini mengoperasikan, tapi kita perlu ada pihak lain ya mengintervensi agar kegiatan-kegiatan di Jakarta itu dikelola dengan memperhitungkan waktu. Baik. Ya. Ada pihak lain, siapa ini yang Anda lihat Kalau begitu ini sekarang, berpengaruh? ya kalau sekarang tentunya kan tangan banyak presiden gugus tugas. Nah, gugus tugas itulah nanti yang akan mencoba mencari alternatif lainnya, karena dia sudah penugasan diberikan oleh presiden kan. Nah, dia nanti memberikan bagaimana pola kerja orang-orang di Jakarta. Ya. Baik. Paling mudah itu mungkin untuk mengatur pola kerja ini ASN dan BUMN. Baik, jadi supaya tidak semuanya sama begitu ya, jam masuk Betul. kerja dan jam pulang kerja akhirnya tidak berbarengan begitu? Atau penjemputan mungkin oleh swasta mungkin disediakan angkutan jemputan untuk karyawannya, tidak menggunakan kereta. Baik, baik Bu Ane sudah tersambung ya? Bu Ane, kita ke Bu Ane terlebih dahulu. Ini Bu Ane melihat kondisi terkini KRL yang sudah mulai padat begitu. Ini bagaimana persiapan KCI dalam menghadapi kenormalan baru yang akan segera diterapkan? Ya, Jika 4 Juni mendatang begitu tidak diperpanjang PSBB ini. baik. Ini memang kita melihat kemarin saya luruskan, memang kalau di Manggarai ada kenaikan sekitar 30%, tapi dari seluruh volume penumpang di 80 stasiun, totally itu ada kenaikan sekitar 13%. Kemarin kita perlu diluruskan juga, penumpukan itu saya luruskan ya. Kita kan sekarang ada protokol cek suhu tubuh, kemudian pembatasan masuk peron, kemudian pembatasan masuk KRL. Sehingga
kita mengharapkan penumpang tersebut bisa antri, baik di dalam setelah get in ataupun di luar get in. Nah, kalau kemarin foto yang viral itu kan dibilang penumpukan, tapi sebenarnya antri di new normal itu adalah antri yang pakai jaga jarak. Tentu ini punya harus ada space ya. Jadi di sini kita harus mensosialisasikan bahwa kami melakukan protokol untuk cek suhu tubuh dan pembatasan masuk peron, itu menimbulkan antrian yang butuh jaga jarak juga. Jadi kami luruskan. Nah, kemarin kita memang melayani lebih dari 200.000 penumpang yang biasanya di hari kerja itu ada 180. Kesiapan kami adalah kalau untuk menggunakan masker, kemudian kami sudah menyiapkan wastafel tambahan yang saat ini hampir 80 stasiun sudah terpenuhi, dan kemudian kami juga menyiapkan marka. Kenapa marka ini disiapkan di stasiun ataupun di KRL? Supaya kita bisa berdiri ataupun tetap ada social distancing baik di stasiun ataupun di atas KRL. Kemudian kami juga ada kebijakan baru ya, mempersiapkan kita masuk ke new normal, itu untuk anak balita, untuk saat ini sampai waktu yang tidak ditentukan, kami sementara melarang untuk naik KRL. Kemudian untuk lansia kita juga ada pembatasan. Mereka bisa naik KRL di luar jam sibuk, yaitu jam 10 sampai jam 2 siang. Kemudian kita juga menerapkan aturan untuk mengurangi berbicara secara langsung ataupun via telepon itu selama di atas KRL, supaya penyebaran virus Marburg droplet itu bisa kita perkecil. Hal-hal inilah yang kami lakukan, bahkan sampai saat ini kita melakukan terus kajian-kajian dan melibatkan juga tim kesehatan, apa saja yang bisa kita lakukan agar komputer ini bisa tetap mensupport untuk stop penyebaran virus ini. Baik, ada beberapa aturan tadi selama new normal begitu ya, tidak boleh berbicara di dalam KRL seperti mengangkat telepon, kemudian juga balita begitu tidak diperkenankan untuk naik KRL, dan juga ada pembatasan bagi warga lanjut usia atau lansia begitu ya. Pak Joko, ada tanggapan terkait hal ini Pak Joko? Ya, itu salah satu upaya mungkin mengurangi terutama pada jam sibuk ya. Dengan pembatasan usia itu saya kira lebih tepat seperti itu, terutama tadi karena melihat korbannya juga anak kecil dan orang tua, jadi pada usia itu penting juga gitu kan. Selain itu juga memang kebutuhan untuk agar tidak sebentar itu kelengkapan diri. Nah, kami beberapa kali sudah berdiskusikan itu, dan ini mungkin nanti menunggu dari direktur untuk mewujudkannya. Ya mungkin selain masker juga ya ada penggunaan facial juga, facial itu penting juga gitu kan, tidak tertular, bahkan juga posisi di keretanya harus menghadap kemana gitu ya. Nah, ini memang menjadi diskusi, termasuk juga bagaimana mengatur orang yang sedang menunggu dalam ruang stasiun ya, agar tidak bergerombol. Ini saya itu sudah 3 bulan nggak ke Jakarta, jadi nggak melihat kondisi stasiunnya, namun informasi terakhir yang kami dapat itu sudah diatur katanya. Sama dengan MRT juga sama. Jadi ada posisi-posisi dia berdiri itu sudah cukup bagus lah ya. Nah, sementara kalau sudah penuh ya mungkin ditahan di luar saja, mungkin kan daripada dia masuk ke dalam gitu kan. Nah, sehingga ini perlu perlu pengawasan dan juga mungkin ada sanksi. Baik. Tapi kalau ada penahanan di luar, barangkali nanti di luar malah yang menjadi padat, itu bagaimana? Ya artinya kalau di luar kan lebih leluasa lagi daripada dia masuk ke dalam, untuk keluar kan susah. Kalau di luar artinya kalau dia sudah tahu padat mungkin cari alternatif lain gitu loh. Baik. Antriannya ya daripada dia di dalam stasiun. Bicara terkait penegakan aturan, kita ke Bu Ane. Bu Ane, pelanggaran mungkin saja bisa jadi terjadi begitu ya. Adakah sanksi yang sudah disiapkan jika memang aturan-aturan yang sudah diterapkan tersebut kemudian dilanggar oleh calon penumpang begitu? Iya, memang untuk menerapkan disiplin yang kuat untuk di pandemi ini adalah challenge yang sangat besar buat kami sebagai operator ya. Tapi saat ini yang tegas, kita tidak boleh masuk stasiun ataupun tidak boleh naik KRL itu ketika tidak menggunakan masker. Tapi ada saja ditemuin ya naik di KRL, kemudian maskernya diturunkan sedikit, itu masih kita memang tegur ya. Tapi kita harus menyadarkan masyarakat kita bahwa
semua peraturan tersebut tidak harus ada petugas. Kenapa kita buat marka? Itu supaya kita tidak ada kontak fisik juga untuk mewujudkan social distancing juga gitu. Jadi kita terus mengedukasi 3 bulan ini non-stop kami lakukan edukasi baik melalui media sosial, kemudian melalui kampanye di stasiun-stasiun. Petugas 3 bulan itu sudah, kalau misalkan kita melihat situasi seperti jam-jam sibuk, itu petugas yang mengarahkan dengan instruksi-instruksi kemudian dengan announcer, ini terus kami lakukan. Kita harapkan dengan terus-menerus kita sosialisasikan, kita semakin sadar. Tapi kita melihat sudah semakin tertib. Bahkan di stasiun Tanah Abang yang sibuk ataupun Bogor gitu ya, kita sudah lakukan itu. Baik, kami percaya bahwa petugas sudah bekerja maksimal begitu, semaksimal mungkin untuk melakukan sosialisasi termasuk juga penerapan aturan tersebut. Namun jika ini memang terjadi begitu pelanggaran, kita tahu bahwa dalam masa PSBB saja ini banyak sekali yang memang melanggar aturan PSBB. Apalagi jika nanti memang PSBB sudah tidak diberlakukan begitu. Kepada Pak Joko, Anda sepakat bahwa memang untuk law enforcement begitu perlu dilakukan sanksi tegas begitu? Saya kira perlu ya, karena ya pertama tentunya dengan cara persuasif dulu kan. Nah, kita lihat perkembangannya, tapi itu untuk memberikan efek jerah juga bagi kelompok masyarakat yang masih membandel. Kita lihat aja di sisi lain kan sering masih ada terjadi seperti itu. Sebabnya kalau tidak nanti ada yang melanggar itu, karena ini kan keretanya perkotaan, orangnya bervariasi juga. Namun selama ini, selama masih bisa mempersuasif, saya kira sudah cukup bagus lah. Tapi tentunya kalau denda dan sebagainya nanti itu bicara aspek hukum. Ya mungkin nanti ada sadar. Karena kalau lihat di negara tetangga aja Singapura itu tertib karena dendanya besar, jadi orang jadi takut gitu kan. Termasuk kita juga ke negara Singapura umpamanya gitu kan. Iya. Nah ini kita karena terlalu banyak tolerannya, membuat menjadi orang tidak tertib. Tapi ada tahapan lah. Ya, kalau teman-teman sudah tidak, nanti dibuat hukuman aja kalau dia melanggar, apa sanksinya. Baik, kita ke Bu Ane kembali. Bu Ane tadi di awal Pak Joko sempat menyampaikan bahwa perlu adanya komunikasi yang mesra begitu antara berbagai instansi. Dalam hal ini untuk mengatur regulasi begitu, jam keluar dan masuk orang kerja. Anda sepakat dengan hal ini bahwa memang jangan-jangan sebaiknya nih jam kerja atau jam pulang kerja warga begitu disesuaikan supaya tidak terjadi penumpukan di dalam KRL atau mungkin juga di sarana transportasi umum begitu? Saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan sama Pak Joko. Dan ini selama PSBB ini pun dan mulai dari pandemi ini kita juga terus melakukan evaluasi setiap hari dari kami sebagai operator dan juga kementerian sebagai regulator. Kita kasih masukan terus melalui apa yang memang kita alami di lapangan. Dan penyempurnaan dari peraturan ini pun adalah yang dihasilkan dari evaluasi kami yang kami lakukan setiap hari. Kita juga berharap kerjasama dari semua pihak bagaimana caranya kita menyebar jam kerja ini sehingga pagi dan sore seperti peak hours di sebelum pandemi ini itu juga bisa diatasi gitu. Baik, Anda sepakat bahwa ada pengaturan jam masuk kerja atau jam pulang kerja begitu. Ini dapat mensiasati penumpukan calon penumpang begitu di Betul. stasiun ataupun juga di transportasi publik. Sudahkah ada komunikasi antara pihak KCI atau juga pihak Anda dengan instansi-instansi terkait begitu untuk merealisasikan hal tersebut? Iya, Agar ini juga ya, kami usulkan melalui regulator kami juga di Kemenhub, bahkan dengan gugus tugas juga kita sering melakukan evaluasi ya, bahwa kami menyampaikan apa saja kendala yang kami hadapi. Bahkan tidak saja kepada Kemenhub juga, tetapi dengan adanya beberapa evaluasi, bahkan kita dapat bantuan ini untuk melakukan pengamanan di stasiun, untuk menerapkan disiplin seperti jaga jarak, kita dapat bantuan dari pemerintah seperti penugasan dari TNI, Polri, kemudian BRIMOB. Ini adalah salah satu kolaborasi yang terus kami lakukan, baik dari sisi di lapangan ataupun nanti untuk penyempurnaan regulasinya. baik. Pak Joko, apa tanggapan Anda terkait kolaborasi ini yang memang ternyata sudah dijalin komunikasinya begitu terkait pengaturan jam masuk, jam keluar kerja supaya tidak terjadi penumpukan di stasiun begitu? Ya, kalau seperti itu memang nanti pihak regulator lah, regulator artinya sini kan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Nanti lewat Kementerian Perhubungan juga tentunya nanti dengan ya paling tinggi ya mengkomunikasikannya dengan gugus tugas. Nah, dari gugus tugas itulah nanti bisa mengambil
atau memanggil beberapa instansi yang berkaitan juga merapatkan seperti apa kebijakan untuk Jakarta umpamanya ya, berikan pola waktu kerjanya seperti apa. Tadi mungkin kemungkinannya tadi kan umpamanya ya pemerintah pusat memberikan pola kerja untuk ASN-nya seperti apa, BUMN dan sebagainya, itu yang sisi pemerintah. Nanti kalau sisi swastanya ya mungkin dari Pemda DKI yang mengatur seperti itu. Tapi itu memang harusnya gugus tugas saja. Tapi memang saya selalu mengikuti kok. Jadi setiap ada rapat-rapat dengan regulator dan operator kereta api ini cukup bagus juga. Jadi kami juga sering ikutkan hingga kita juga bisa memberikan masukan. Baik, Pak Joko, terakhir ini kepada Pak Joko begitu, permasalahan yang sama barangkali bisa juga dirasakan atau dihadapi oleh para penumpang. Tidak hanya di KRL atau di stasiun, tapi juga di Ya, MRT, kemudian juga di Transjakarta. Penumpukan bisa saja terjadi di era new normal nanti. Pendapat Anda betul. seperti apa dan apa yang sebaiknya dilakukan begitu untuk transportasi Ya, publik? mungkin transportasi publik ada yang kapasitasnya bisa ditambah, ada yang tidak bisa. Kalau Transjakarta kemungkinannya dia masih bisa menambah kapasitasnya sarana, ya, jadi diperbanyak lagi untuk sarananya itu, bisnya diperbanyak, dan kapasitas haltenya. Tentunya haltenya itu kan biar tidak jadi penumpukan harus ditambah luas lagi pada halte-halte yang memang dianggap cukup banyak penumpangnya. MRT juga masih bisa kita seperti itu. Yang memang agak hambatan ini KRL sebenarnya. Ya, tapi ini masih sedikit untuk kasus Jakarta. Tapi sementara daerah-daerah lainnya, ini memang tugas pemerintah pusat bagaimana untuk mengembangkan benar angkutan umumnya. Ya, jadi jangan terpuruk, jangan sampai nanti dengan new normal ini atau kebiasaan baru nanti malah berbondong-bondong beralih menggunakan kendaraan pribadi. Macet lagi yang muncul seperti itu. Jadi benar-benar bagaimana ini kesempatan peluang momentum untuk menata transportasi umum yang lebih baik. Jadi ke depan tujuannya adalah transportasi yang higienis, yang sehat. Tidak asal aman, nyaman, dan nyaman, tapi sehat juga menjadi tujuan pelayanan transportasi. Baik, kita sama-sama berharap demikian Pak Joko. Terima kasih. Bu Anda terakhir ada Ya, pesan begitu atau harapan ya. ke depannya? Baik, kita berharap kepada komuter yang memang saat ini sudah aktif kembali ke kantor, kita ikuti aturan ataupun protokol yang ada, dan yang terpenting kita harus bisa bekerja sama dan disiplin di dalam menerapkan seperti jaga jarak, cuci tangan, sudah kami siapkan wastafel, jangan lupa pakai masker, dan ikuti aturan-aturan atau himbauan dari petugas baik di stasiun ataupun di atas KRL. Karena kita yakin ini akan bisa berjalan kalau kita bisa bekerja sama dengan baik. Baik, kita yakin tentunya ini akan bisa berjalan dengan baik jika aturan yang diterapkan begitu dipatuhi oleh berbagai pihak. Terima kasih Bu Ane Purba, VP Corporate Communication KCI, dan terima kasih Pak Joko Setiawarno, analis transportasi publik atas waktunya. Kita sama-sama berharap mudah-mudahan kita bisa segera keluar dari suasana dan wabah atau pandemi COVID-19 ini, termasuk juga penerapan aturan kedepannya di new normal dapat dipatuhi oleh masyarakat bersama-sama.